Sahabat Muslim, setelah seseorang menikah dengan cara yang diridai Allah maka selanjutnya ia akan berharap untuk memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Seorang Muslim yang baik pasti menginginkan hadirnya seorang anak soleh dari hasil pernikahannya. Jika seorang Muslim telah menikah tetapi tidak mau memiliki anak, maka bisa jadi dia bukanlah seorang Muslim yang baik. Kenapa seorang Muslim yang baik mengharapkan anak yang soleh dan solehah? Karena anak yang soleh dan solehah akan memberikan manfaat bagi orang tua serta agamanya. Anak soleh dan solehah akan menjadi penyebab bagi orang tua untuk terus mendapat manfaat lewat doa dan amalannya, walau orang tua itu telah tiada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang soleh. Hadits riwayat Muslim. Sahabat Muslim, berarti keturunan atau anak yang soleh adalah harapan bagi setiap orang tua. Terutama ketika orang tua telah tiada, ia akan terus mendapatkan manfaat dari anaknya. Manfaatnya bukan hanya dari doa tapi juga manfaat yang diperoleh dari amalan anaknya. Sahabat Muslim, mohon disimak sampai tuntas. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 3 upaya penting untuk mencetak anak yang soleh. Pertama, doa yang tidak pernah putus. Doa merupakan faktor utama dalam mencetak anak yang soleh dan solehah. Tanpa doa, sangat tak mungkin tujuan mendapatkan anak soleh bisa terwujud. Karena kesolehan didapati dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 178, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Sahabat Muslim, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita harus banyak memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, ada contoh-contoh doa yang sudah dipraktekkan oleh para nabi dan orang-orang soleh terdahulu yang bisa kita amalkan. Di antaranya dalam surah-surah berikut. Sahabat Muslim, yang jelas, doa orang tua pada anaknya adalah doa yang mustajab. Sebagaimana diterangkan dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian dan doa orang yang terzalimi. Inilah hadits riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Oleh karena itu, jangan sampai orang tua melupakan doa untuk anaknya, walau mungkin saat ini anak tersebut sulit diatur dan nakal, karena hidayah dan taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tahu ke depannya, ia akan menjadi anak yang soleh dan manfaat untuk orang tua berkat doa yang tidak pernah putus-putusnya. Kedua, orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi soleh. Sahabat Muslim, jika kita menginginkan anak yang soleh, maka sebagai orang tua kita juga harus memperbaiki diri, karena tidaklah cukup jika kita hanya berharap anak kita menjadi soleh, sedangkan orang tuanya sendiri masih terus bermaksiat, masih sulit sholat, masih enggan menutup aurat. Para sahabat pun sampai-sampai terus menambah sholat, karena ingin agar anaknya menjadi anak soleh. Dijelaskan dalam Jami' al-Ulum wa al-Hikam, Sa'idi bin al-Musayyib pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, sungguh aku terus menambah syalatku ini karenamu, agar kamu menjadi soleh. Bukti lain pula bahwa kesalihan orang tua berpengaruh pada anak, di antaranya dapat kita lihat pada surah Al-Kahfi ayat 82, tentang kisah 2 anak yatim yang mendapat penjagaan Allah karena ayahnya adalah orang yang soleh. Juga dijelaskan dalam Atsar Umar bin Abdul Aziz, dalam Jami' al-Ulum wa al-Hikam, bahwa setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana ia terus memperhatikan kewajibannya kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Ketiga, memberikan pendidikan agama sejak dini. Sahabat Muslim, Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, sebagaimana dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah, ajarilah adab dan agama pada mereka. Sahabat Muslim, pendidikan adab adalah pendidikan yang tidak cukup dengan diajarkan melalui lisan tetapi melalui contoh dan teladan dari orang tuanya. Orang tua adalah tontonan dan tuntunan bagi anak, sehingga tunjukkanlah nilai-nilai Islami di depan anak kita, seperti sholat, membaca Quran, membantu istri, berbakti kepada orang tua, dan lain-lain. Sedangkan pendidikan agama adalah ajaran yang harus terus-menerus diwasiatkan kepada anak-anak kita, sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran Surah Luqman mulai dari ayat 12.
bagaimana Luqmanul Hakim memberikan wasiat ajaran kepada anaknya mulai dari menanamkan ketauhidan, berbuat baik kepada orang tua, mendirikan sholat, berbuat baik kepada sesama, dan tidak angkuh atau sombong. Sahabat Muslim, mendidik anak adalah kewajiban orang tua, bukan orang lain. Janganlah kita merasa cukup dengan menyekolahkan atau memasukkan anak kita ke pesantren. Mendidik anak pasti memerlukan pengorbanan waktu. Jangan sampai kita hanya berfokus kepada perkembangan jasadnya saja. Allah berfirman dalam Quran Surah Toha ayat 132, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Semoga kita diberikan keturunan yang soleh dan solehah, penyejuk mata bagi orang tuanya. Dukung terus channel Iltizam ID dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan pahala zariah. Amin. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.